Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Natasha Restuani Marhendika, nomor induk mahasiswa 1520111130005, Prodi D3 Manajemen Perhotelan Fakultas Vokasi, kelompok 8 Pancasila kelas DN. Nama Alaikal Fajri Salim, NIM 152011113020, Prodi D3 Manajemen Perhotelan Fakultas Vokasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Imron Abdul Bari. NIM saya yakni 152011113029 dari Fakultas Vokasi Prodi Manajemen Perhotelan. Saya dari kelompok 8 Pancasila. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rio Ridai, NIM 060. Ideologi Pancasila yaitu merupakan kumpulan nilai dan norma yang menjadi landasan, keyakinan, dan cara berpikir untuk mencapai tujuan dengan berdasar kepada 5 sila dalam Pancasila. Jadi selain bunyi kelima sila Pancasila yang harus kita hafal dan pahami, penting juga untuk mengetahui mengenai ideologi Pancasila. Dengan begitu, kecintaan terhadap negara ini akan makin bertambah. Untuk mengetahui dan memahami lebih dalam tentang ideologi Pancasila, kamu bisa membaca makna, fungsi, serta contoh-contohnya. Berikut ini rangkuman mengenai ideologi Pancasila, fungsi dan contohnya. Makna ideologi Pancasila yaitu 1. Pancasila ialah sebagai ideologi yang mempunyai makna sebagai berikut. 1. Nilai-nilai yang tercantum di dalam Pancasila itu menjadi cita-cita normatif penyelenggaraan bernegara. Yang kedua, nilai-nilai yang tercantum di dalam Pancasila ini merupakan nilai yang disepakati secara bersama. Oleh karena itu menjadi satu di antara sarana dalam pemersatuan atau integrasi masyarakat Indonesia. Fungsi ideologi Pancasila yaitu yang satu, untuk sarana pemersatu bangsa Indonesia, memperkokoh dan memelihara kesatuan dan persatuan. Yang ketiga, yakni tujuan dan dimensi ideologi Pancasila. Tujuan ideologi Pancasila yaitu yang satu, menghendaki seluruh rakyat Indonesia untuk memiliki sikap religius memeluk agama sesuai dengan keyakinan dan taat kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, dimensi ideologi Pancasila ada 3, yaitu dimensi idealisme, dimensi realitas, dan dimensi fleksibilitas. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pancasila dalam kemajuan teknologi. Pancasila dinilai sangat berpengaruh dalam kehidupan, terutama di era pesatnya teknologi saat ini. Bahkan, kemajuan teknologi juga dapat dilihat di desa pelosok di penjuru negeri. Pancasila dalam majunya teknologi terkadang sering terabaikan. Seenaknya masyarakat di media sosial semena-mena sehingga menghilangkan nilai Pancasila. Oleh karena diperlukan cara agar memanfaatkan nilai Pancasila selaras dengan kemajuan teknologi. Dengan begitu, masyarakat lebih bijak dalam bersosial media. Pengembangan teknologi harus senantiasa berorientasi pada nilai Pancasila. Peran Pancasila sebagai paradigma pengembangan ilmu harus sampai penyadaran bahwa fanatisme, kaidah kenetralan keilmuan, atau kemandirian ilmu hanyalah akan menjebak diri seseorang pada masalah yang tidak dapat diatasi dengan semata-mata berpegang pada kaidah keilmuan, khususnya mencakup pertimbangan etis, religius, dan nilai-nilai budaya yang bersifat mutlak bagi kehidupan manusia yang berbudaya. Pancasila merupakan sistem nilai yang digali dari nilai-nilai luhur bangsa Indonesia. Nilai-nilai tersebut telah ada jauh sebelum Indonesia merdeka. Nilai-nilai itu kemudian digali dan dirumuskan menjadi suatu tatanan norma dan nilai yang kita sebut dengan Pancasila.
Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara merupakan kesepakatan politik ketika negara Indonesia didirikan hingga sekarang di era teknologi atau globalisasi. Di era teknologi ini, peran Pancasila tentu sangat penting untuk tetap menjaga eksistensi kepribadian bangsa Indonesia. Karena dengan adanya globalisasi, batasan-batasan di antara negara seakan tak terlihat, sehingga berbagai kebudayaan asing dapat masuk dengan mudah ke dalam masyarakat. Hal ini dapat memberikan dampak positif dan negatif bagi bangsa Indonesia. Jika kita dapat memfilter dengan baik, berbagai hal yang timbul dari dampak globalisasi, tentunya globalisasi itu akan menjadi hal yang positif, karena dapat menambah wawasan dan mempererat hubungan antar bangsa dan negara di dunia. Tetapi, jika kita tidak dapat memfilter dengan baik, maka hal-hal negatif dari dampak globalisasi dapat merusak moral bangsa dan eksistensi kebudayaan Indonesia. Nama simpatisan ISIS asal Indonesia, Bahrumsyah alias Abu Muhammad Al-Endonesi, mulai dikenal saat tahun 2014 merilis video yang mengajak warga Indonesia, Malaysia, dan Asia Tenggara untuk bergabung dengan kelompok ISIS di Suriah. Tidak hanya itu, nama Bahrumsyah juga sempat disebut polisi sebagai penyandang dana teror bom Tamrin tahun 2016. Bahrumsyah bersama dua rekannya yang juga asal Indonesia, Bahrun Naim dan Salim Mubarok, merupakan pemegang komando ISIS atas berbagai rencana teror di Indonesia. Kabar tewasnya Bahrumsyah dirilis juga oleh situs The Straits Times yang mengutip Al-Masdar News dan mengatakan bahwa Bahrumsyah tewas saat membawa mobil berisi bahan peledak yang akan diarahkan ke pasukan Suriah. Mobil tersebut meledak di kota Palmyra, Suriah. The Straits Times mengatakan ISIS sudah mengkonfirmasi tewasnya Bahrumsyah. Sementara itu di Indonesia, baik polisi maupun Badan Nasional Penanggulangan Terorisme masih terus berupaya mengkonfirmasi kabar tewasnya Bahrumsyah. Brian dan Sally mengenyam pendidikan yang baik. Mereka bertemu dan akhirnya menikah. Mereka memiliki pekerjaan yang baik. Brian memiliki jabatan tinggi di sebuah perusahaan multinasional, berpenghasilan besar, mendapat fasilitas dari kantor berupa mobil dan rumah. Mereka sangat menikmati hidup. Sering nongkrong bersama di coffee shop sepulang kantor, nonton di bioskop, mampu membeli baju dan tas yang matching, dan pergi berlibur sesekali. Tapi, kenyataan sebenarnya tidaklah demikian. Utang kartu kredit mereka terus menumpuk tak berujung. Setiap akhir bulan merasa kehabisan uang. Mereka memiliki barang-barang bagus, tetapi tabungan masa depan kacau balau. Brian dengan mudah membeli ini, tapi bukan ini. Tabungan 100 juta pun rasanya masih jauh sekali. Sudah kerja lebih dari 10 tahun, tapi belum sanggup membeli rumah sendiri. Masih tinggal di rumah milik kantor dan mengendarai mobil milik kantor. Tanpa disadari, keluarga ini menggali lubang kemiskinan. Keuangan mereka hanya cukup untuk membiayai kehidupan keluarga saat ini. Mereka harus terus bekerja untuk menghasilkan uang. Pertanyaan yang paling ditakutkan adalah bagaimana jika mereka sudah tua, kemampuan bekerja sudah menurun, atau salah satu anggota keluarga terdiagnosa penyakit serius yang membutuhkan biaya yang sangat besar. Apakah kehidupan Brian dan Sally mencerminkan kehidupan Anda? Apakah saat ini Anda memiliki penghasilan tetapi sebelum akhir bulan sudah merasa kehabisan uang? Memiliki hutang berkepanjangan yang tidak ada habisnya? Memiliki barang-barang bagus, tetapi khawatir karena tidak punya tabungan. Memiliki hidup yang berkecukupan, tetapi khawatir tidak mampu menyekolahkan anak-anak dengan baik. Memiliki rumah tinggal, tetapi berkemungkinan besar harus menjual rumah bagus ini karena tidak punya dana pensiun. Jika Anda menjawab ya pada salah satu saja pertanyaan tadi, saatnya untuk memperbaiki diri. Mau jadi seperti apa kita ini kalau ternyata kita sebetulnya hanya gaya dari luar saja? Mau hidup kropos seperti ini sampai kapan? Aha, mari kita mulai menabung. Nah, apakah menabung saja cukup? Berapa banyak yang bisa Anda sisihkan untuk ditabung setiap bulan? Mari kita ambil contoh. Anda berencana untuk memiliki rumah dan mobil. Katakanlah harga rumah 600 juta dan harga mobil 200 juta. Jika Anda mampu menabung 5 juta per bulan, Anda membutuhkan 13 tahun untuk mendapatkan angka 800 juta.
Masalahnya, inflasi membuat harga rumah dan mobil melambung tinggi. 800 juta akan menjadi 2,7 miliar 13 tahun kemudian, jika kita asumsikan rata-rata kenaikan barang 10% per tahun. Ini masih soal impian untuk membeli rumah dan mobil. Padahal, masih banyak kebutuhan lain yang perlu dipersiapkan jika ingin hidup lebih baik. Bagaimana dengan persiapan dana hari tua? Agar di saat tua dan tidak sanggup bekerja lagi, Anda punya tabungan yang cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Asuransi untuk keluarga? Dana pendidikan untuk anak-anak? Dana tak terduga untuk keperluan dadakan jika dibutuhkan, seperti keluarga sakit, dan lain-lain. Artinya, Anda perlu lebih banyak uang untuk ditabung. Bayangkan jika 1 bulan Anda hanya bisa menabung kurang dari 5 juta. Sudah jelas, jika langkah Anda hanyalah menabung, Anda seperti sedang menggali lubang kemiskinan. Indonesia adalah negara pengguna internet terbanyak ke-6 di dunia, dengan pengguna aktif internet sebanyak 88,1 juta pengguna internet. Selain itu, Indonesia juga pengguna Facebook terbanyak keempat di dunia setelah USA, India, dan Brazil. Sehingga tidak heran jika masyarakat banyak mengandalkan internet sebagai sumber informasi. Sayangnya, karena kebebasan di internet, cukup banyak hoaks yang tersebar dengan cepat di sekitar kita. Apa itu hoaks? Hoaks adalah informasi palsu yang dibuat untuk dipercayai secara luas sebagai fakta. Intinya, hoaks adalah kebohongan. Hoaks didesain untuk menyebar dan menjadi viral. Biasanya, hoaks menyebar melalui email, status atau tweet media sosial, artikel di web, dan juga broadcast message pada aplikasi chat. Lalu, bagaimanakah cara kita bisa mengidentifikasi hoaks? Pertama, hoaks biasanya memiliki judul yang heboh dan membuat penasaran. Hoaks juga paling sering ditemukan pada konten dengan muatan agama, politik, tokoh terkenal, dan juga peristiwa yang sedang hangat diperbincangkan. Selain itu, foto atau video yang digunakan biasanya berkualitas rendah atau sudah tidak murni karena telah diedit. Tak lupa juga, kata-kata yang provokatif dan sering mengandung unsur mengemis, like dan share. Oleh karena itu, agar kita tidak tertipu, kita harus siap dengan beberapa cara. Untuk cara mengatasinya, yang pertama, radikalisme. 1. Memperkenalkan dan memahami ilmu dengan benar. 2. Meminimalisir kesenjangan sosial. 3. Aktif melaporkan radikalisme dan terorisme. 4. Menyebarkan virus damai di dunia maya. Selanjutnya, cara mengatasi literasi budaya. Yang pertama, merekrut dan meningkatkan kualitas pengajar. Kedua, meningkatkan infrastruktur pendidikan. 3. Menyediakan buku bacaan wajib. Dan keempat, membentuk komunitas membaca. Ketiga, cara mengatasi gaya hidup konsumtif dan hedonisme. Yang pertama, dengan menerapkan hidup sederhana dan hemat. Kedua, memprioritaskan kebutuhan. Dan ketiga, menghindari pemakaian kartu kredit. Selanjutnya, untuk mengatasi informasi yang masif atau hoax. Yang pertama, kita harus selalu berhati-hati dengan judi yang proaktif. Kedua, memeriksa fakta yang ada. Dan ketiga, melaporkan berita atau informasi yang hoax.